Bab 56. Tingkat 22. Santo Feng kembali pergi ke puncak pelatihan 7 elemen, kali ini bukan Fredkin yang menyuruhnya. Saat ini dia sangat semangat, karena sekte pedang muncul orang yang lebih hebat dari Fudo. Murid bagian luar semuanya pernah ditindas oleh Fudo, di murid bagian luar Fudo sudah tidak ada lawan. Sekarang ada orang yang bisa menekannya. Meskipun murid tukang yang bernama Warrior yang masih belum mengetahui kehebatan Fudo, tapi talenta pasti melebihi Fudo, jika tidak juga tidak mungkin menerobos sampai tingkat 21. Kakak Murong, ada orang yang sampai tingkat 21, naik ke tingkat 22. Ujar Santo Feng pada gua gravitasi. Tidak lama kemudian, pintu gua pelan-pelan terbuka. Fudo muncul di depan hadapan Santo Feng, sama seperti dulu tetap begitu menawan dan menggoda, tapi Santo Feng tidak berani melihat, segera menundukkan kepala. Serius? Ujar Fudo Murong melihat Santo Feng. Santo Feng langsung berkata, Kakak Murong, aku tidak ada keberanian membohongi Anda. Dan orang yang menerobos baru pendekar hitam level 8. Pendekar hitam level 8. Fudo Murong mengerutkan kening dan berkata, tadi bukannya kamu mengatakan dia menerobos alam bawaan? Kenapa sekarang malah menjadi pendekar hitam level 8? Kamu ini sedang mempermainkan aku. Setelah itu, Fudo Murong langsung memancarkan energi hitam, sepertinya ingin menyerang. Keringat dingin Santo Feng pun seketika mengalir, dia langsung menjelaskan, Kakak Murong jangan marah, bukan aku menipumu, tapi memang benar ada orang yang mencapai alam bawaan di dalam pagoda monster pedang, tapi kami tidak menyangka yang menerobos tingkat 22 bukan alam bawaan itu, melainkan adalah warrior yang diturunkan menjadi murid tukang. Sedangkan orang yang menerobos alam bawaan hanya menerobos tingkat 15. Mendengar ini, Fudo Murong pun menyimpan aura, mata memandang ke arah pagoda monster pedang, sepertinya teringat sesuatu, ekspresi menjadi dingin, berkata, brengsek, beraninya membohongi aku. Pendekar hitam level 8, menerobos tingkat 22, menarik, kamu berhak untuk aku menjumpaimu. Setelah berkata, dia pun seketika menghilang. Melihat Fudo Murong terbang ke arah pagoda monster pedang, Santo Feng pun merasa lega, dengan nada kecil berkata, bisa diingat Fudo, adik warrior, kamu banyak-banyak berdoa saja. Di luar pagoda monster pedang, orang semakin ramai, seharusnya semua orang bagian luar sekte pedang datang. Jika awalnya mereka tidak tertarik dan meremehkan warrior yang, sekarang warrior yang naik ke tingkat 22 sudah tidak ada orang yang berani meremehkannya. Dalam 100 tahun ini, rekor terbaik pagoda monster pedang ada 2, satu adalah 10 tahun yang lalu, Shila King mencapai tingkat 19 dan satunya adalah Fudo Murong mencapai tingkat 20. Dan sekarang ada orang yang memecahkan rekor ini, dan rekor ini masih belum berhenti. Jadi, tidak ada orang yang bisa duduk diam, meskipun ada sebagian murid yang sedang menerobos alam juga berhenti sejenak, datang ke pagoda monster pedang melihat murid tukang yang menggemparkan langit ini. Saat ini, Sutomo Jiang juga sangat tidak senang, awalnya semua orang ini seharusnya demi dia datang ke sini, tapi sekarang, Sutomo Jiang sebagai kader berbakat 100 tahun kota Jiangsu pun diabaikan semua orang. Iya, semua orang mengabaikan dia, tidak ada yang menjalin hubungannya, tidak ada orang yang menyanjungnya, bahkan tetua bagian luar juga mengabaikannya. Berpikir demikian, Sutomo Jiang pun mengepalkan tangan dengan erat dengan nada kecil berkata, murid tukang yang brengsek. Apa yang kamu katakan? Saat ini terdengar nada nyaring di telinga Sutomo Jiang. Sutomo Jiang memutar kepala, melihat gadis kecil menatap dengan tatapan tidak bersahabat,
dia saat ini sangat emosi, tidak ada niat untuk melayani gadis kecil. Dengan nada tidak senang berkata, tidak ada hubungan denganmu. Jangan datang menggangguku. Kamu berani memarahiku. Bona memelototi Sutomo Jiang, dua tangan mengepal dengan erat. Memangnya kenapa aku memarahimu? Anak kecil siapa ini? Pulang minum susu sana, jika tidak aku akan mewakili orang tuamu mendidikmu. Diam. Sutomo Jiang belum selesai berkata, Tetua Qian yang di sampingnya langsung memotong pembicaraannya. Tetua Qian dengan tatapan marah melihat Sutomo Jiang dan berkata, cepat minta maaf pada Bona. Nada sangat tegas. Tidak hanya Tetua Qian, beberapa tetua yang ada di samping juga dengan tatapan marah menatap Sutomo Jiang, sepertinya dia berani berkata, seketika akan membunuhnya. Melihat tatapan amarah para tetua ini, hati Sutomo Jiang pun takut, dia tidak mengerti karena demi gadis kecil para tetua ini malah berperilaku demikian padanya. Yang perlu diketahui, dia adalah alam bawaan, berusia 16 tahun mencapai alam bawaan. Saat ini, hati Sutomo Jiang pun merasa sedih. Jangankan usia 16 tahun mencapai alam bawaan, meskipun dia berusia 16 tahun mencapai alam pemenang, para tetua ini juga tanpa ragu-ragu berdiri di pihak Bona. Tidak membahas sang kakeknya adalah Master Rune Langit, Bona sendiri memiliki nilai yang lebih tinggi dari Sutomo Jiang. Sebenarnya yang membuat para tetua terus merendahkan diri kepada Bona, tidak hanya karena kakek Bona, juga karena Bona adalah Master Rune level 5. Alam bawaan berusia 16 tahun dibandingkan dengan Master Rune level 5 berusia 14 tahun, jangankan mereka, bahkan sekte juga akan tanpa ragu-ragu memilih Master Rune level 5 berusia 14 tahun. Cepat minta maaf, ini kesempatan terakhir yang aku berikan. Ujar Tetua Qian dengan nada tegas dan menyipitkan sepasang mata. Mendengar suara Tetua Qian yang tidak berperasaan ini, hati Sutomo Jiang pun bergetar, dia mengetahui jika tidak minta maaf, pasti akan menerima hukuman. Beberapa tetua yang di samping tidak membantu memohon ampun, malah dengan tatapan marah menatap dia, sebodoh-bodohnya dia juga mengetahui gadis kecil ini bukan orang biasa. Tidak berani bimbang, Sutomo Jiang langsung memberi hormat kepada Bona, dan tersenyum, Maaf, aku memohon maaf pada kakak seperguruan, berharap kakak seperguruan bisa memaafkan aku. Bona mendengus, tidak memedulikan Sutomo Jiang, melainkan melihat ke arah pagoda pedang. Dia berharap warrior yang bisa cepat keluar, mengembalikan bocah kecil itu padanya. Melihat gadis penyihir kecil tidak marah, beberapa tetua pun serentak merasa lega. Gadis penyihir kecil terkenal sangat keras kepala dan tidak peduli siapa salah. Jika gadis penyihir kecil ingin memperhitungkan, maka mereka akan gawat. Karena Sutomo Jiang sekarang masih belum termasuk murid sekte pedang, mereka tidak berhak menghukum. Untung saja gadis penyihir kecil hari ini tidak marah. Melihat sikap para tetua terhadap Bona, Sutomo Jiang pun mencari murid bagian luar menanyakan identitas Bona, mengetahui kakek Bona adalah ketua dari sekte Fu Feng dan akibat yang diterima murid bagian luar yang menyinggung Bona, keringat dingin Sutomo Jiang pun mengalir keluar. Di dalam dimensi ilusi, warrior yang melihat pemandangan di depan mata, jantungnya pun berdetak kencang. Di tingkat 22 tidak ada monster pedang, juga tidak ada kakek tua, tapi di dinding sekitarnya banyak garis rune. Tidak perlu ditanyakan ini adalah sebuah formasi, teringat perkataan kakek tua sebelumnya, warrior yang berani memastikan ini adalah sebuah formasi pedang. Warrior yang berhenti di tangga, tidak berjalan ke tengah, tentu saja bukan karena dia takut, hanya saja sedang memikirkan strategi. Jika sama seperti yang dikatakan kakek tua, setiap 5 detik akan ada 100 pedang,
maka dia harus memikirkan strategi menghadapi. Jika tidak, dia baru berjalan ke sana, sudah tertusuk pedang dan mati. Menghindar. Strategi pertama yang terbayang warrior yang adalah menghindar, tapi dia dengan cepat membantah strategi ini. Kecepatannya apakah bisa menghindari juga tidak tahu, meskipun bisa menghindari, tapi serangan selanjutnya, mungkin tidak sampai 2 detik, dia sudah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak bisa menghindari, hanya bisa menahan. Sekarang warrior yang tidak ada kepercayaan. Bocah kecil, apakah kamu ada cara? Warrior yang akhirnya bertanya pada bocah kecil, berharap bocah kecil bisa sama seperti sebelumnya, memberi dia sedikit bantuan. Tapi dia kecewa, bocah kecil di pusaran pusat energi menggeleng kepala, bertanda dia juga tidak bisa membantu. Warrior yang tidak berdaya menggeleng kepala, langsung lompat dan mendarat di pusat. Jika tidak ada cara yang baik, kalau begitu coba jalankan saja, cara pasti akan muncul. Di saat warrior yang mendarat di tengah, garis rune yang ada di dinding pun bersinar, lalu mengikuti garis rune bergerak dengan cepat. Tidak lama kemudian, garis rune yang ada di dalam ruangan pun bergerak cepat. Bahkan di permukaan lantai yang warrior yang injak tidak tahu sejak kapan juga mulai bersinar dan bergerak. Warrior yang berdiri di tengah, melihat garis rune yang aneh di bawah kakinya, ekspresi pun menjadi serius, terus memasukkan energi hitam ke dalam pedang yang ada di tangannya, pelan-pelan bergetar, seolah-olah hidup. Syuh. Saat ini, dari 4 dinding mendadak menembakkan 100 energi yang berubah menjadi energi pedang. 100 energi pedang ini pun dari 4 sisi menembak ke arah warrior yang kecepatan secepat kilat. Warrior yang berada di tengah pun menyipitkan mata, muncul ekspresi mengerikan di wajahnya. Bersambung.